Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 16. Kejadian pasal yang keempat ayat 8 sampai 16 firman Tuhan berkata demikian. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah Eden. Saudara, firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pelajari pada saat ini adalah kelanjutan dari kisah bagaimana persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Dan hal ini membuat Kain akhirnya menjadi cemburu, membuat Kain akhirnya menjadi iri hati. Dan kita tahu bersama-sama bagaimana akhirnya Kain itu membunuh Habel karena perasaan iri hatinya itu. Saudara-saudara perhatikan di sini ketika setelah Kain melakukan dosa, membunuh adiknya Habel. Dan yang ke-9 Tuhan berkata kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan pertanyaan ini kepada Kain, tentu bukan berarti Allah tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena kita tahu dari konteks firman Tuhan khususnya secara keseluruhan di pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-16. Kita tahu bersama-sama bagaimana Tuhan itu tahu. Gitu. Tapi Tuhan tetap bertanya kepada Kain, di mana adikmu itu? Tujuan dari pertanyaan itu adalah untuk benar-benar menguji hati Kain, menguji kejujuran Kain. Dan di sini kita melihat bersama-sama bagaimana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu merasa tindakan dosa yang dia lakukan itu kalau tidak dilihat oleh banyak orang ya tentu akan tersembunyi. Dan kita tahu bersama-sama bagaimana Allah itu Maha tahu, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka dari itu meskipun Kain menjawab, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Kita lihat bersama-sama bagaimana di ayat yang ke-10 Tuhan langsung menegur Kain. Dan kita tahu setelah Tuhan menegur Kain, Tuhan juga memberikan hukuman bagaimana Kain itu harus dihalau menjauh dari tanah di mana dirinya itu membunuh Habel adiknya. Dan yang menarik adalah di ayat yang ke-13 Kain langsung berkata demikian kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Saudara ini menarik sekali ya, ini menunjukkan kepada setiap dari kita bahwa konsekuensi dosa itu di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Saudara, ketika kita mau melakukan dosa dalam hidup ini, mungkin ada orang yang menganggap remeh, nah akan terlalu parah lah akibatnya. Tapi di sini kita melihat firman Tuhan berulang-ulang kali bagaimana konsekuensi dosa itu benar-benar jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk menanggungnya. Bahkan kita tahu bersama-sama bagaimana konsekuensi utama dari dosa itu adalah maut, kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menanggung hal tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari hal tersebut di luar Kristus. Tapi kita bersyukur karena berita relasi kita dengan Allah bukan cuma sampai pada penghukuman karena kita berdosa, tetapi ada anugerah juga. Ketika Kain berkata, hukuman itu terlalu besar daripada yang dapat kutanggung, Allah memberikan anugerahnya. Dan yang ke-15 Allah berkata, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, ini merupakan anugerah ya, bagaimana Allah itu adalah Allah yang adil, tapi Allah juga adalah Allah yang beranugerah, Allah yang mengasihi setiap dari kita.
Dan bersyukur kepada setiap dari kita kalau kita boleh hidup di dalam Kristus. Bersyukur kalau kita itu memiliki Allah yang relasinya dengan manusia itu bukan relasi take and give, bukan relasi yang dipenuhi dengan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi, tapi relasi yang berdasarkan anugerah, kasihnya kepada setiap dari kita. Allah mengasihi kita terlebih dahulu apapun kondisi kita. Dan saudara-saudara, hari ini ketika kita bergumul dengan dosa, saya yakin setiap dari kita pasti bergumul dengan yang namanya dosa. Tapi ingat, ada anugerah Allah, ada kasih Allah. Dan biarlah ketika kita sadar akan betapa besar, betapa indahnya anugerah dan kasih Allah itu, memampukan setiap dari kita untuk hidup benar. Karena Kristus telah mati bagi setiap dari kita. Kristus telah membenarkan setiap dari kita. Dan itu adalah dasar bagi setiap dari kita untuk hidup memuliakan Allah. Itu adalah hal yang menjadi landasan kenapa kita bisa memuliakan Allah. Bukan karena kemampuannya kita, tapi karena anugerah Allah dengan bersandar pada kekuatannya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah hari ini ketika kami menjalani aktivitas kami, anugerah-Mu itu yang terus mempesona kami. Anugerah-Mu itu yang terus menjadi suatu hal yang indah bagi setiap dari kami. Sehingga ketika kami menyadari betapa besar anugerah-Mu bagi kami mau terus hidup hanya bagi-Mu yang telah mati, menjadi juru selamat dan Tuhan pemilik hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.